Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat pada kita semua dapat berhadir pada acara kita hari ini, yaitu pelatihan pembekalan skripsi semester genap tahun 2021-2022. Untuk memulai acara hari ini, mari kita ucapkan basmalah. Bismillah. Baik, untuk mempersingkat acara, kita akan langsung saja ke inti acara hari ini yang akan dibawakan oleh pembicara pertama kita, yaitu Bapak Insinyur Ahmad Ghazali STMT IPM. Kepada Bapak Insinyur Ahmad Ghazali STMT IPM dipersilahkan. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Suara bisa didengar jelas? Jelas, Pak. Bisa, Pak. Bapak izin share screen ya. Apa bisa dilihat untuk materinya? Bisa, Pak. Oke. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita pada pagi ini dapat melaksanakan pembekalan skripsi dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Jadi di tengah-tengah kita sedang menjalankan ini ya, menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Jadi sebelum kalian masuk untuk mengerjakan skripsi, hari ini ada pembekalan, yaitu menyangkut masalah proses skripsi seperti apa, selanjutnya proses pembimbingan seperti apa, dan juga ada sedikit pembahasan mengenai judul-judul untuk masing-masing bidang. Kita masuk yang pertama. Jadi di sini Pak jelaskan kembali bahwa skop atau untuk bidang yang ada di teknik sipil ini saat ini ada 6 ya. Yang pertama yaitu bidang manajemen, bidang geoteknik, bidang transportasi, jalan raya, keairan, dan struktur. Jadi masing-masing bidang ini nantinya ada dosen dan dosen yang bidang keahliannya masing-masing. Ya. Untuk yang pertama, bahwa Ibu Eka Purnamasari, STMT, beliau keahliannya adalah struktur. Selanjutnya yang kedua Bapak Hendra Cahyadi, STMT, beliau bidang keahliannya manajemen dan juga mampu nantinya karena penelitian beliau banyak di bidang geoteknik. Selanjutnya Bapak sendiri ini berkaitan dengan bidang keahlian geoteknik dan keairan. Selanjutnya yang keempat Pak Insinyur Haji Abdurrahman MT, beliau bidang keahliannya transportasi dan jalan raya. Dan yang kelima Bapak Insinyur Fatur Rahman STMT IPM, beliau bidang keahliannya adalah keairan. Yang keenam Bapak Adi Surya STMT, bidang keahlian beliau perencanaan dan lingkungan serta juga di bidang keahlian transportasi. Yang ketujuh, Bapak Muhammad Gunawan Perdana STMT. Beliau bidang keahliannya manajemen dan transportasi. Dan yang kedelapan, Ibu Rabiatul Adawi STMT. Bidang keahlian beliau adalah transportasi dan jalan raya. Selanjutnya di sini Bapak akan jelaskan mengenai prasyarat skripsi. Jadi anak-anak semua harus memenuhi syarat-syarat ini dulu.
jika mau mengambil skripsi. Yang pertama yaitu syarat minimal ini adalah 120 SKS yang lulus ya. Yang lulus di sini minimal nilainya C tanpa ada nilai D dan E. Selanjutnya juga diharapkan IPK-nya lebih dari 2,5 pada transkrip nilai. Serta yang ketiga memiliki sertifikat kemampuan mengoperasikan Microsoft Office ya. Jadi di sini apakah semua bisa melalui pelatihan Microsoft Office? Paling tidak minimal sekali kalian menguasai Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Karena ini yang nantinya banyak dipakai dalam proses pengerjaan skripsi kalian. Selanjutnya yang keempat, menyiapkan 2 topik bidang yang diminati. Ya, 2 topik. Namun jika kalian sudah memiliki topik bidang yang benar-benar yakin kalian mampu, silahkan kalau kalian mau memilih 1 topik. Ya. Selanjutnya yang kelima, melengkapi seluruh kartu tanda selesai. Nah ini yang telah kalian laksanakan selama sebelumnya ada yang 6 atau 7 semester atau yang konversi 4 semester, maka kalian akan melengkapi ini. Siapkan baik-baik kartu tugas besarnya ya. Nantinya pada saat kalian pengurusan ijazah, maka ini adalah salah satu syarat kalian untuk sidang. Selanjutnya yang keenam, lulus mata kuliah. Nah ini adalah mata kuliah khusus yang harus lulus pada saat kalian mengambil skripsi. Yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua adalah metodologi penelitian, yang ketiga adalah statistika dan probabilitas, yang keempat PKL atau praktek kerja lapangan atau biasa juga disebut magang, dan yang terakhir adalah KKN, kuliah kerja nyata. Selanjutnya, nah di sini waktu pengerjaan skripsi jadi bisa dikerjakan dalam 2 semester ya, baik itu di semester ganjil maupun di semester genap. Pengerjaan skripsi juga dalam hal ini bisa dilakukan dengan 2 jalur. Bisa kalian langsung melakukan mata kuliah untuk seminar skripsi dan skripsi dalam 1 semester, atau seminar skripsi 1 semester, selanjutnya dilanjutkan skripsinya 1 semester. Ini ada 2 jalur. Nanti akan Bapak jelaskan bagaimana proses yang dilakukan dengan 1 semester sekaligus atau dengan tahapan 2 semester. Nah, ini skema waktu ya. Ini skema awal untuk pengerjaan skripsi. Ini adalah untuk yang tolong di-mute suaranya. Nah, selanjutnya Bapak lanjutkan. Ini adalah skema waktu untuk yang tadi 2 semester ya. Ini adalah yang 2 semester. Jadi kalian hanya melakukan proposal skripsi dan seminar proposal skripsi saja dalam 1 semester ini. Ini diawali dari bulan Maret ya. Maret kemarin kalian sudah melakukan pendaftaran skripsi. Selanjutnya bulan ini pembekalan skripsi April 2022. Dan diharapkan setelah pembekalan ini kalian nanti akan segera mendapatkan pembimbing ya untuk bisa sudah mulai mengerjakan proposalnya. Selanjutnya diharapkan di bulan Mei 2022 ini seminar proposal untuk gelombang yang pertama, dan untuk bulan Juni dan Juli ini diharapkan ada seminar proposal untuk gelombang 2. Dia ada 2 gelombang ya di sini. Terserah kalian kalau bisa lebih cepat lebih baik di sini. Nah, selanjutnya untuk yang skripsinya dilanjutkan di semester berikutnya. Selanjutnya untuk skema yang kedua, ini yang tadi yang sekaligus ya. Jadi proposal skripsi untuk seminarnya, selanjutnya dilanjutkan seminar hasil dan sidang akhir atau sidang ujian. Ini dimulai dari yang sama. Untuk Maret 2002 pendaftaran skripsi, untuk Aprilnya adalah pembekalan, dan diharapkan di bulan Mei tahun 2002 pada minggu pertama dan minggu kedua ini sudah pelaksanaan seminar proposal skripsi untuk gelombang 1 ya, dan diharapkan juga di Mei di selanjutnya bulan Mei juga minggu ketiga dan keempat ini pelaksanaan untuk yang gelombang 2 seminar proposal.
Selanjutnya, setelah seminar proposal, diharapkan di bulan Juni 2022, ini sudah kalian langsung masuk ke bab 4 ya. Studi lapangan, pengumpulan data, dan analisis di sini. Selanjutnya di bulan Juli, pada minggu pertama dan minggu kedua, ini kalian sudah masuk seminar hasil. Ya, selanjutnya di minggu keempat pada bulan Juli dan minggu ketiga dan minggu keempat, ini sudah sidang akhir. Jadi diharapkan ini kalian harus selalu konsultasinya yang rajin, ya, baik itu dengan penguji maupun dengan pembimbing 1 dan 2. Nah, ini adalah alur untuk skripsi. Ya, ini tahapan yang telah kalian lakukan. Yang pertama, kemarin pada saat pendaftaran kalian disuruh memilih topik yang diminati. Ya. Nah, setelah pembekalan ini diharapkan kita sudah masuk ke tahap yang kedua, penentuan dosen pembimbing pertama dan kedua yang dilakukan oleh pihak prodi. Dilanjutkan, setelah kita mendapatkan dosen pembimbing, kita akan melakukan konsultasi mengenai judul, baik itu dengan pembimbing 1 maupun pembimbing 2. Tapi lebih disarankan yang masalah judul ini lebih sering konsultasi dengan pembimbing 1. Selanjutnya, setelah berlangsung ditentukan sudah judul skripsi yang kalian ambil, maka kita lanjutkan ke konsultasi proposal ya. Ini sudah masuk kalian mengambil latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, selanjutnya manfaat penelitian, dan dilanjutkan dengan landasan teori, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian. Setelah selesai, nah, jika sudah disetujui proposal skripsinya, baik itu dari pembimbing 1 dan pembimbing 2, kalian boleh mendaftar seminar proposal skripsi. Ini ya, pada saat pendaftaran seminar proposal skripsi, kalian harus sudah ada bertuliskan di lembar konsultasi, itu disetujui oleh pembimbing 1 dan 2. Jangan hanya pembimbing 1 saja. Harus kedua pembimbing ya, yang menyetujui untuk pelaksanaan seminar proposal. Selanjutnya, pelaksanaan seminar proposal ini akan dijadwalkan setelah kalian mendaftar, akan dijadwalkan oleh pihak prodi nantinya. Nah, penguji di sana yang ada menguji kalian pada saat pelaksanaan seminar ini adalah pertama sebagai ketua adalah pembimbing 1, selanjutnya dilanjutkan penguji 1 dan penguji 2 di luar pembimbing ya. Nah, setelah selesai kalian pelaksanaan seminar ini, maka nanti hasilnya apakah disetujui tanpa perbaikan atau disetujui dengan perbaikan atau ditolak nantinya. Ya, ini ada 3 pilihan nantinya. Pada umumnya ini adalah disetujui dengan perbaikan. Maka pada saat langkah selanjutnya adalah revisi. Kalian harus revisi dengan penguji, ya. Jadi kalian fokuskan apa yang diminta direvisi oleh penguji 1 dan penguji 2 itu segera dilaksanakan. Biasanya waktunya cukup 1 minggu, ya. Ini langsung dilaksanakan, dikerjakan. Setelah dapat selesai dari tanda tangan setuju dari penguji 1 dan penguji 2, baru nanti meminta ke pembimbing 1. Setelah selesai proses revisi, baru kalian diizinkan untuk melanjutkan ke bab 4 dan bab 5 dengan bimbingan oleh pembimbing 1 dan pembimbing 2. Ya, ini prosesnya. Jangan nantinya kalian setelah seminar revisinya tidak dilanjutkan tiba-tiba mengerjakan bab 4 dan bab 5, itu tidak diizinkan. Jadi harus ada persetujuan dari penguji 1 dan penguji 2 serta pembimbing 1 ya. Selanjutnya setelah selesai bab 4 dan bab 5 kalian nantinya akan dapat persetujuan ya dari pembimbing 1 maupun pembimbing 2 untuk melakukan seminar hasil. Nah, ini ada pelaksanaan seminar hasil. Pada saat pelaksanaan seminar hasil, ini yang menguji hanya pembimbing 1 saja. Nah, sedangkan untuk pembimbing 2 itu bersifat sunnah ya, tidak wajib. Jika beliau mau hadir, silakan, tidak masalah. Selanjutnya, setelah selesai seminar hasil, maka nantinya ada revisi ya. Nah, selesaikan dulu revisi untuk seminar hasil. Ini harus berhubungan dengan pembimbing 1. Apa yang diminta oleh pembimbing 1 segera dilaksanakan. Waktunya juga 1 minggu. Selanjutnya, setelah selesai revisi, maka kalian nanti
akan dapat persetujuan dari pembimbing 1 maupun pembimbing 2 untuk mendaftar sidang ujian akhir skripsi. Nah, di dalam sidang ujian akhir skripsi setelah dijadwalkan oleh prodi, maka di sini tidak ada lagi kaitannya dengan pembimbing. Jadi yang menguji adalah penguji 1, 2, dan 3. Tidak ada lagi pembimbing di sini. Selanjutnya, setelah selesai proses untuk sidang akhir, maka kalian akan memperoleh nantinya ada beberapa juga, apakah nantinya ada revisi. Nah, di sini kalian harus menyelesaikan revisi terlebih dahulu. Baik itu dari penguji 1, penguji 2, dan penguji 3. Setelah selesai, baru kalian diperbolehkan untuk menjilid skripsinya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah proses untuk yang tadi, penjabaran mengenai proposal skripsi. Jadi, yang pertama kita menentukan judul dulu, yang tadi Bapak jelaskan, konsultasikan lebih intens ya, lebih banyak ke pembimbing 1 berkaitan dengan judul. Jika sudah di judul disetujui, maka nantinya akan diperbolehkan kalian untuk melanjutkan ke proposal. Nah, judul tersebut yang telah dipilih ini diwajibkan kalian sudah mengkaji dengan 10 jurnal ya. Ini minimal ya, 10 jurnal dengan 5 buku referensi. Ini kalian disuruh mencari jurnal penelitian yang berkaitan. Usahakan waktunya adalah maksimal 10 tahun ke bawah ya, maksimal ini. Kalau misalnya tahun sekarang 2022, paling tidak maksimalnya untuk tahun 2012 ya, itu. Selanjutnya dalam kajian literatur 10 jurnal ini usahakan kalian memasukkan kutipan dari dosen pembimbing kalian ya. Usahakan ada memasukkan 1 jurnal minimal. Ini 1 jurnal untuk penelitian dari dosen pembimbing kalian. Ya, selanjutnya pada proposal ini adalah urutannya, nantinya ada pendahuluan, terus ada tinjauan pustaka nantinya, dan studi dan metodologi penelitian ya. Nah, di sini selanjutnya setelah masuk di pendahuluan, maka kalian akan ketemu dengan latar belakang. Apa sih isinya latar belakang? Latar belakang ini adalah yang menjadi permasalahan apa saja di lokasi penelitian kalian. Jadi usahakan pada saat latar belakang itu sudah menggambarkan mengapa kalian mau meneliti pada lokasi tersebut. Ya, jangan nanti dibuat terlalu singkat atau terlalu panjang. Usahakan yang penting minimal 1 halaman dan sudah bisa menggambarkan kondisi di lokasi dan permasalahannya. Ya. Selanjutnya mengikuti pedoman ya, ini mengikuti pedoman skripsi. Nanti ada dikasihkan biasanya ada di website ya. Ini pedomannya, kalian bisa download nantinya. Selanjutnya setelah selesai proposal skripsi, kalian akan melaksanakan seminarnya ya, seminarnya tadi, pengujiannya. Nah, yang mengujikan ini terdiri dari bab 1, bab 2, dan bab 3. Jadi urutannya harus sesuai dengan penulisan skripsi. Dan isinya tadi yang sudah Bapak sampaikan, bahwa isinya adalah yang menguji pembimbing 1, penguji 1, dan penguji 2. Seminar proposal ini bersifat terbuka. Bisa dihadiri oleh mahasiswa lainnya ya. Jika ada mahasiswa lainnya yang mau menonton atau melihat prosesnya. Dan nilai ini juga mutlak ya, akan dimasukkan ke mata kuliah proposal untuk seminar skripsi dengan nilai 1 SKS. Selanjutnya, nah setelah selesai pelaksanaan tadi yang seminar proposal, maka ada lanjutannya seminar hasil. Jadi di seminar hasil ini adalah sudah bisa mendapatkan hasilnya serta gambaran kesimpulan awal berdasarkan dari bab 4 hasilnya dan pembahasannya, serta bisa dimasukkan juga penutup, baik itu saran ya. Nah, selanjutnya isinya adalah data yang kita peroleh, selanjutnya analisisnya,
hasilnya dan interpretasinya. Ini kalau bisa diharapkan, ini wajib ya. Misal, kalian mengambil data dari suatu instansi, maka kalian harus wajib nanti meminta surat permohonan izin untuk menggunakan data tersebut ke instansi yang terkait. Ya, ini tolong jangan sampai kita nanti mengambil data tanpa izin. Selanjutnya, pembahasan ini juga dimasukkan di bab 4 ya, untuk 10 jurnal. Jadi, bagaimana hasil penelitian kalian itu dimasukkan ke dalam atau dibahas terhadap 10 jurnal tadi. Ini tidak direkam, Mbak? Sengaja tidak direkam atau gimana? Memang nggak direkam ya, moderator? Mbak Irhas, ini tidak direkam atau sengaja? Sudah, Pak, direkam, Pak. Oh, sudah direkam. Dari awal tadi, Pak. Oh iya, oke, baik. Selanjutnya, kita lanjutkan ya, mendapatkan hasil dan menjawab rumusan. Nah, di sini diharapkan nantinya di bab 4 ini, hasilnya itu bisa menjawab apa saja yang kalian tanyakan pada rumusan masalah. Ya, jadi di kesimpulan nantinya sesuai apa yang ditanyakan itu sinkron dengan yang kalian jawab di kesimpulan. Jangan nanti yang ditanya A, yang dijawabnya C-nya jauh sekali. Selanjutnya di dalam seminar hasil ini akan diujikan oleh pembimbing 1 ya. Nah, ini diuji oleh pembimbing 1 dan di sini biasanya itu dilatih bagaimana nantinya bisa menjawab pada saat sidang akhir. Ya, tuh. Dan biasanya nilainya bagus-bagus nih karena pembimbing yang ngasih nilai ya. Selanjutnya kita lanjutkan ke sidang akhir skripsi. Nah, sini mahasiswa sudah memaparkan hasil skripsinya dan harus mampu mempertahankannya. Harus mampu mempertahankan semua hasil-hasilnya di depan atau di dalam sidang ujian. Jangan nanti kalau misalnya dicoba ditanyakan oleh penguji, kalian tidak mampu menjelaskan. Ini pasti ya, berarti kalian tidak bisa mempertahankan hasil punya kalian. Selanjutnya yang menguji, nah ini adalah tidak ada lagi pembimbing 1, pembimbing 2 tidak ada di sana. Yang menguji adalah penguji 1, 2, dan 3. Penguji 1 dan penguji 2 ini sesuai dengan yang seminar proposal, selanjutnya ditambah 1 orang lagi dosen penguji. Ya. Isinya yang ditanyakan ini adalah 10 item. Biasanya substansi skripsi, nah, kaitannya dengan skripsi kalian, bagaimana proses memperoleh data, terus kenapa ngambil skripsi bidang itu, dan lokasinya di situ kenapa. Nah, ini biasanya ditanyakan. Selanjutnya juga mengapa memilih konsep, metode, atau formula atau rumus yang digunakan itu, kenapa pakai rumus itu juga biasa ditanyakan. Selanjutnya proses atau diagram alir, inilah metodologi penelitian. Bagaimana proses kamu mengerjakan skripsi itu juga biasanya ditanyakan. Perhitungannya seperti apa ya? Ini harus kalian kuasai. Terus hasil yang didapatkan. Nah, hasil yang didapatkan ini kalian harus tentukan menyesuaikan dengan yang rumusan masalah tadi. Jadi hasilnya harus sesuai. Selanjutnya tadi juga Bapak jelaskan juga bahwa membahas dengan 10 jurnal. Nah, ini biasanya ditanyakan ada perbedaan apa dengan penelitian kamu, selanjutnya mengapa jadi berbeda, atau misalnya sama, mengapa bisa sama. Nah, ini harus kalian kuasai. Kesimpulan yang diambil juga berkaitan dengan pembahasan, terus saran-saran, ini biasanya saran-saran untuk penelitian selanjutnya ya. Untuk penelitian selanjutnya bisa diambil oleh adik-adik tingkat kalian. Misalnya kalian membahas hanya sampai misalnya masalah metode apa. Nah, kamu menyarankan kalau bisa digunakan metode lainnya untuk membahas yang berkaitan atau mirip dengan penelitian kamu. Selanjutnya daftar pustaka dan laporan-laporan. Nah, ini juga biasanya ditanyakan. Harus menyesuaikan dengan teorinya. Jadi kalau di teori ada kita mengutip apa, dia harus ada di daftar pustaka. Format penulisan. Nah, ini menyesuaikan dengan panduan tadi ya. Tolong jangan membuat format penulisan sendiri. Yang terakhir ini harus menyesuaikan dengan yang tadi dari bab 1 sampai bab 4 susunannya ya. Jangan nanti disusun bab 5 duluan, bab 1A terakhir. Jangan sampai seperti itu.
Oke, lanjut ke publikasi skripsi. Nah, ini ya. Ini adalah wajib ya. Jadi kalian nantinya setelah selesai proses skripsi, maka kalian diminta untuk bikin artikel. Dan artikel ini diwajibkan untuk dipublikasikan atau diseminarkan. Biasanya di tempat kita di Fakultas Teknik ada ya tiap tahun seminar nasional. Usahakan paling tidak kalian bisa mengikuti itu. Atau juga bisa memasukkan ke dalam jurnal terakreditasi nasional. Kalau mau menanya-nanya di jurnal, silahkan nanti tanyakan ke pembimbing masing-masing. Nah, selanjutnya ini untuk isiannya, jadi nantinya juga di artikel itu ada pembimbing 1, pembimbing 2, dan kalian ya. Oke, selanjutnya, nah strategi sukses mengerjakan skripsi. Nah, ini ya yang harus kalian lakukan agar kalian bisa selesai mengerjakan skripsi sesuai dengan waktunya atau lebih cepat, lebih baik lagi ya. Ini harus sering melakukan konsultasi. Usahakan dalam 1 minggu itu minimal sekali satu kali konsultasi. Kalau bisa lebih itu lebih baik lagi ya. Jangan sampai nanti 1 bulan baru ada kabar mendatangi dosen ya. Ini jangan sampai. Terus carilah judul yang menurut kalian itu gampang atau mudah ya. Jangan nanti mencari judul-judul yang merasa kalian sulit. Usahakan ini. Nanti koordinasikan dengan pembimbing 1 dan pembimbing 2. Selanjutnya, yang ketiga, rata-rata keterlambatan skripsi ini akibat dari kalian tidak memiliki data. Ya. Nah, ini. Jadi, yang kalian ambil judul itu datanya usahakan sudah ada. Jangan judulnya dulu, ngerjakan proposal, datanya belum ada. Baru kelabakan cari data. Nah, ini jangan-jangan datanya nggak ada. Nanti nggak bisa ngerjakan lanjutan analisis datanya. Selanjutnya, kalian banyak-banyak atau sering-sering membaca jurnal. Yang 10 tadi ya, yang berkaitan dengan judul skripsi kamu. Yang kelima, kalau perlu diskusi dengan narasumber atau pakar tentang data. Silahkan diskusi. Misalnya, kalian punya teman, atau misalnya ada dosen-dosen di luar Uniska, gue ngintip di luar Uniska nggak masalah, yang pasti berkaitan dengan ini, atau berkaitan dengan misalnya di PU ada kenalan, misalnya tanyakan kalau ada berkaitan dengan ini, silakan narasumber dari manapun boleh. Nah, selanjutnya setelah selesai itu Bapak akan menjelaskan ini sedikit ya. Jadi gambaran-gambaran untuk judul-judul di bidang masing-masing. Yang pertama untuk bidang geoteknik dulu. Ini biasanya ada di dukung tanah ya. Berkaitan dengan tanah untuk kemampuan dia menahan beban. Selanjutnya analisis geoteknik pakai aplikasi. Ini banyak aplikasi ya. Ada aplikasi Pelaxis, ada Geoslope, ada Tekla, dan sekarang ya. Jadi banyak sekali. Selanjutnya analisis laboratorium. Ya, ini kebanyakan dari stabilisasi tanah. Yang keempat alternatif perencanaan fondasi. Selanjutnya juga ada perencanaan turap atau siring, atau analisis misalnya evaluasi terhadap misalnya yang siring yang sudah ada terjadi longsoran atau apa, kita mau analisis juga boleh. Penanggulangan longsoran juga boleh ya. Jadi yang tadi berkaitan misalnya ada tebing yang longsor, kenapa nih? Pengen tahu kalian. Oh, coba cari apa alternatif apa yang bisa menanggulangi longsoran itu. Selanjutnya baru ada kaitannya dengan stabilitas lerengnya. Nih. Selanjutnya stabilitas tanah timbunan. Ini biasanya untuk pembuatan jalan baru. Nah, ini atau tempat misalnya kita mau bangun suatu gedung atau konstruksi yang perlu dengan tanah timbunan juga bisa. Perencanaan gravity wall. Nah, ini sama juga dengan tadi ya. Daya dukung siring tanah ya, dinding penahan tanah juga. Daya dukung pondasi tiang panjang. Ini karena sudah banyak sekali kakak-kakak kalian yang sudah mengambil pondasi tiang panjang, maka oleh Prodi ini tidak diperbolehkan lagi mengambil. Selanjutnya daya dukung tiang bor masih boleh, nggak masalah. Jika ada pondasi tiang bor untuk jembatan dan sebagainya. Ini kalau udah dengar-dengar ada kabar pelaksanaan pondasi tiang bor jembatan di Kiram, ya, ada pengerjaan ini. Selanjutnya daya dukung pondasi sumuran juga ada ya. Analisis struktur bawah jembatan yang berkaitan dengan abutmen juga bisa. Selanjutnya yang paling banyak diminati ini adalah penelitian di laboratorium. Ini banyak sekali.
Selanjutnya yang kedua adalah bidang atau topik di keairan. Ini pertama perencanaan drainase terbuka. Nah, ini karena sudah banyak kakak-kakak tingkat kalian, maka dari pihak Prodi tidak memperbolehkan lagi untuk perencanaan drainase terbuka. Ya, ini untuk biasanya di perencanaan drainase di tepi-tepi jalan. Yang diperbolehkan adalah kalau drainasenya tertutup, ya, ini tertutup. Banyak sekarang yang tertutup. Pakai apa? Yang biasa di jalan-jalan cemara tuh ada ya, salurannya tertutup. Selanjutnya perencanaan pipa juga boleh ya. Jadi pipa misalnya baik itu pipa air bersih maupun pipa air kotor pada gedung. Nah, ini juga bisa. Selanjutnya analisis kebutuhan air bersih ini biasanya berkaitan dengan PDAM. Nah, ini PDAM bagaimana kebutuhan airnya, terus bisa dimanfaatkan sampai berapa tahun ke depan. Ini juga bisa. Terus rekayasa sungai juga boleh ya. Rekayasa sungai ini biasanya kalau misalnya terjadi apa banjir dan sebagainya, ini ada kaitannya dengan rekayasa sungai, ada bentuk sudetan ya. Selanjutnya pengelolaan sumber daya air juga boleh. Bagaimana mengelola sumber daya air, misalnya ada reklamasi rawa dan sebagainya. Terus perhitungan sedimentasi juga boleh. Ini misalnya kalau misalnya kemarin itu ada meneliti tentang berapa sentimeter per tahun pendangkalan terjadi di Sungai Barito. Ini juga bisa perhitungan sedimentasi. Perencanaan irigasi, ini banyak, sering ini terjadi ya di PU-PU bidang pengairan ya, banyak ini perencanaan irigasi, bendungan, polder dan kolam olahan, ini ada kaitannya semuanya, berkaitan dengan irigasi. Silahkan kalian kalau mau mengambil bidang keairan. Selanjutnya yang manajemen. Nah, ini manajemen. Ini juga banyak sekali yang metode net value analysis atau EVA. Ini masalah kinerja waktu dan biaya. Ini biasanya berkaitan dengan proses keterlambatan proyek. Ini banyak sekali metode ini. Tidak diperbolehkan lagi oleh Prodi. Cari metode lain ya, yang bukan metode EVA. Selanjutnya, analisis produktivitas dan biaya untuk alat berat. Nah, ini juga Bapak lupa menandai, ini juga tidak diperbolehkan lagi ya. Ini untuk produktivitas alat dan biaya ini sudah terlalu banyak kakak-kakak tingkat kalian yang sudah mengambil judul ini. Dan diharapkan kalian bisa mencari judul lain yang lebih berkembang lah untuk update terbaru. Terus analisis manajemen risiko, dan ketiga juga ini banyak sekali nih sebenarnya. Nanti silakan ya kalau bisa ada metode lain coba didiskusikan ke dosen yang bidang manajemen. Selanjutnya transportasi. Nah, ini transportasi. Ini juga topik yang banyak diminati oleh mahasiswa. Ini biasanya ada yang berkaitan dengan penyebab kecelakaan, ya black spot ya atau titik rawan kecelakaan juga banyak. Kakak-kakak kalian juga kalau mau lihat ada beberapa kemarin Bapak lihat yang mengambil mengenai penyebab kecelakaan dan analisis black spot-nya. Terus analisis bangkitan pergerakan, analisis sebaran pergerakan, analisis pemilihan moda ini juga ini masih jarang ya untuk ini. Ini jangan sangat perlu juga ya, apalagi yang seperti apa penentuan misalnya terjadi macet di suatu jalan, itu kita pilih apa saja, apakah dibuat dengan bundaran, apakah dibuat dengan flyover, atau dibuatkan lampu merah dan itu ya. Ada simpang-simpang yang bersinyal dan sebagainya, silakan kalian diskusikan dengan dosen bidang transportasi. Terus juga ada perbandingan hubungan matematis kecepatan, kepadatan, dan volume lalu lintas. Ini juga banyak model-modelnya ya, silakan nanti mau yang mana yang sesuai dengan permasalahan kalian. Terus juga bisa mengenai kapasitas parkir. Nah, ini juga bisa ya. Misalnya kalian melihat suatu tempat kayaknya full sudah nih. Nah, terus mau membuat atau memberikan alternatif kira-kira bagaimana untuk susunan mobil, susunan kendaraan agar bisa sesuai dengan kapasitasnya. Nah, juga bisa. Selanjutnya juga ada perencanaan lapangan terbang. Nah, ini masih jarang sih ya. Kalau bisa ini lumayan hebat nih kalau bisa merencanakan lapangan terbang. Kurang lebih seperti tugas besar kalian lah.
Terus juga ada perencanaan pelabuhan, ini juga tugas besar. Perencanaan dermaga, nah kalau dermaga ini tidak terlalu banyak ya aspeknya. Paling aspeknya itu tentang beban horizontal yang lebih banyak nih, akibat dari tumbukan kapal, selanjutnya akibat dari kecepatan air, tekanan air ya. Ini kalau yang vertikalnya hanya di bagian ini saja, penumpang dan angkutan. Selanjutnya juga perencanaan terminal, nah ini juga jarang nih, masih jarang. Siapa tahu misalnya di tempat kalian ada kabar-kabar isu mau ada perencanaan terminal, silakan boleh. Terus yang ini yang sudah banyak ya, analisis kinerja U-turn. Nah, U-turn ini yang belokan itu ya. Jadi simpangan untuk beloknya ini U-turn namanya. Ini tidak boleh juga karena sudah banyak. Selanjutnya jalan raya. Nah, ini jalan raya ini perencanaan campuran aspal, ini berkaitan dengan transportasi juga. Campuran aspal ini di laboratorium. Nah, ini karena kita labnya saat ini masih belum tersedia untuk ini. Jadi kalian kalau memang mau silakan lalu bisa berkomunikasi dengan dosen pembimbingnya. Apakah boleh misalnya kerjasama dengan laboratorium di Politeknik misalnya itu ya. Selanjutnya perencanaan perkerasan jalan. Ini juga banyak nih, rigid pavement ya, flexible pavement, kalau ini aspal, yang ini pakai beton. Ya. Silakan nanti dicoba, atau juga pakai swell cement ya, bisa juga macam-macam nih. Ini prosesnya banyak di laboratorium juga. Terus pengendalian mutu untuk perencanaan perkerasan. Nah, pengendalian mutunya juga boleh kalau mau diambil. Bagaimana pengendalian mutu misalnya di lokasinya, kondisi tanahnya lunak dan sebagainya, bagaimana mengendalikan agar prosesnya sesuai dengan standar. Selanjutnya perencanaan struktur perkerasannya. Nah, ini juga boleh. Ini berdasarkan misalnya ada SNI tahun berapa, ya ini bisa melihat nanti perkerasan untuk fondasi agregat atas, agregat bawah, ya LPA, LPB, terus berapa untuk aspalnya juga bisa nanti ditentukan untuk pelebaran jalan atau pembuatan jalan baru. Selanjutnya juga bisa metode pemeliharaan ya. Nah, metode pemeliharaannya juga bisa bagaimana misalnya pada saat kondisi jalannya sudah dia kan ada beberapa metode, misalnya jalan termasuk jalan yang sangat kritis. Nah, maka bagaimana metode pemeliharaannya? Apakah pemeliharaan rutin atau misalnya perbaikan jalannya dan sebagainya ya. Silahkan nanti koordinasikan. Nah, selanjutnya untuk struktur nih. Struktur ini banyak sekali judul-judul yang bisa kalian buat. Ada perencanaan perat lantai, beton prategang, ini juga banyak nih ya. Ada misalnya gedung awalnya yang kolomnya banyak, nah bisa juga nanti dibuat dengan beton atau balok prategang. Ini untuk pelat lantainya juga bisa dengan prategang. Silahkan nanti koordinasikan dengan Ibu Eka ya. Eka. Selanjutnya evaluasi kinerja struktur ya, juga bisa nih, banyak nanti. Insya Allah nanti mudah-mudahan Ibu Eka bisa menjelaskan ini setelah saya ya. Selanjutnya ada pengaruh. Nah, ini biasanya di laboratorium ya, ada pengaruh temperatur air terhadap kuat tekan. Jadi beberapa jenis misalnya ada air apa dan apa, terus dibuat berbeda temperatur, variasi temperatur nanti bagaimana terhadap kuat tekannya. Selanjutnya juga ada sistem pengaku, ini gelagar biasanya di jembatan ya. Selanjutnya juga di ini ada sama di jembatan juga ada balok prategangnya. Tadi kasus di jembatan mana tuh silakan. Selanjutnya ini kajian. Nah, ini ada juga untuk balok, banyak sebenarnya kajiannya di balok, di kolom, pada bangunan bertingkat ini bisa. Selanjutnya ada perencanaan balok tepi pada atap. Nah, juga ada bagaimana proses untuk merencanakan balok tepi ya pada atap lengkung dom. Ini juga boleh. Yang penting nanti pastikan kalian punya datanya ya. Terus juga bagaimana membandingkan tulangan antara batok balok biasa dengan balok yang lain. Nah, ini juga boleh. Ada bisa dilihat dari segi biayanya apakah lebih murah, lebih ekonomis ya, ini juga boleh. Atau diameternya misalnya yang
biasa dipakai 16, kita coba misalnya dengan yang lebih kecil, jumlahnya lebih banyak sedikit. Nah, pokoknya variasi-variasi itu bisa dilakukan. Selanjutnya pengaruh penambahan limbah. Nah, ini bisa beberapa ya. Jadi ada macam-macam, ada beton poros dan sebagainya. Ini bisa kita menggunakan material-material baru. Bisa diganti untuk sebagai pengganti agregat halus atau agregat kasar. Terus lakukan terhadap kuat tekannya. Selanjutnya ini untuk desain tahan gempa. Nah, ini bagus nih. Kalau bisa ini bisa dipatenkan ya. Ini kalau kalian bisa mendesain yang tahan gempa ini bagus sekali. Jadi duit ini kalau bisa kalau dipatenkan dipakai orang, kita dapat keuntungan. Selanjutnya analisis dan perencanaan balok tinggi ya, pada variasi dengan variasi perletakan. Nah, ini juga Bu Eka yang ngerti ini ya. Silakan nanti ditanyakan. Selanjutnya pengaruh perawatan kuring ya, untuk menggunakan serbuk batu bata merah. Nah, ini juga banyak macam-macam ya nantinya. Ini bisa dilakukan di laboratorium. Selanjutnya untuk bidang perencanaan dan lingkungan. Nah, ini terutama kalian juga bisa merencanakan kawasan kumuh, misalnya kawasan daerah mana yang kalian lihat ini kumuh, bisa direncanakan bagaimana supaya tidak kumuh lagi. Terus penataan rumah sehat, nah pada wilayah di mana silakan. Terus pengelolaan lingkungan bersih, nah, ini banyak juga nih. Misalnya di tempat kita bagaimana, kurang bagus nih, misalnya kurang bersih, bagaimana penataannya, pengelolaannya, baik itu di tepi sungai dan sebagainya juga bisa. Pengelolaan sampah dan limbah juga boleh. Misalnya, di tempat kalian adanya melihat, kayaknya nggak ada pas nih tempat pembuangan sampah di mana kira-kira yang lebih baik. Ini bisa kalian coba diaturkan ya untuk perencanaan pengelolaannya. Juga ada penerapan tata ruang. Nah, ini biasanya untuk penentuan misalnya ruang terbuka hijau di mana, terus untuk kawasan permukiman di mana, ini juga harus diperhatikan, bisa diambil untuk merencanakannya ya. Nah, selanjutnya ini terakhir dari Bapak terima kasih ya, bahwa pesan Bapak, percayalah usaha tidak akan mengkhianati hasil, menjada di mana ada kemauan di situ pasti ada jalan. Hiduplah dengan memperbanyak prasangka baik, husnuzon ya. Jangan berprasangka buruk, suudzon, agar hati tenang, tidak banyak pikiran ya. Ini terus tidak ada gading yang tak retak, kesempurnaan hanya milik Allah. Manusia tidak terlepas dari hilaf dan dosa. Bapak mohon maaf, minta ridha, minta halal, minta berelaan lah, berataan. Nah, selamat Anda selesai ini dari Bapak, silakan nanti dilanjutkan ke narasumber berikutnya. Bapak mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Bapak akhiri, Bapak kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Ahmad Ghazali STMT IPM atas penyampaian hari ini. Akan dilanjutkan oleh pembicara kita yang kedua, yaitu Ibu Eka Purnamasari STMT. Kepada Ibu Eka Purnamasari STMT, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih banyak Ibu Irhas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua mahasiswa, mahasiswi yang hari ini berhadir di kegiatan kita. Baiklah, materi yang akan Ibu sampaikan hari ini adalah mengenai hal-hal seputar publikasi karya ilmiah, lalu pembuatan karya ilmiah, bagaimana cara kalian mencari dan menemukan karya ilmiah yang kalian butuhkan untuk skripsi kalian. Baiklah, Ibu mulai dulu dengan kebijakan publikasi karya ilmiah bagi mahasiswa dari Dikti. Sudah pecah itu.
Bisa tolong di-mute dulu ya, yang lain. Nah, baiklah, dari arahan Mendiknas pada tahun 2010, ada yang perlu diperhatikan, yaitu salah satunya kewajiban setiap skripsi, tesis, disertasi, dan hasil penelitian yang didanai APBN untuk diterbitkan dalam jurnal ilmiah. Maka dari itu, mahasiswa nanti pada saat setelah menyelesaikan skripsinya wajib untuk membuat artikel ilmiah yang dimasukkan ke resip ke universitas, lalu dimasukkan ke seminar nasional, masukkan ke proceeding, jurnal, dan lain-lain. Nah, baiklah, di sini peran perguruan tinggi yaitu dalam pembelajaran yang berhubungan dengan penelitian dan pengabdian masyarakat, diharapkan lulusannya dapat menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal, paten maupun prototip. Pentingnya penelitian di perguruan tinggi, yaitu perguruan tinggi adalah sumber penting penelitian dan pengembangan, di mana lebih dari 50% penelitian dasar yang menghasilkan terobosan-terobosan pemikiran yang memungkinkan munculnya industri-industri baru dilaksanakan di perguruan tinggi. Nah, 15% penelitian terapan dilaksanakan melalui inovasi yang dimulai di kampus dan kemudian diserap menjadi bisnis melalui paten. Kelihatan lah. Baiklah. Lanjut lagi, pembelajaran sarjana adalah kegiatan utama perguruan tinggi yang memungkinkan perguruan tinggi berhasil melaksanakan penelitian maju dan pendidikan pasca sarjana. Nah, pembudayaan melalui publikasi karya ilmiah. Di sini dengan publikasi karya ilmiah kalian, hasil penelitian kalian, hasil dari skripsi kalian, budaya yang dibentuk yaitu adalah budaya membaca. Jadi kalian belajar untuk membaca hasil-hasil penelitian orang lain. Lalu ada budaya menulis, ada budaya jujur. Jujur yaitu tidak plagiat atau menceplak punya orang lain. Penelitian punya orang lain misalnya diceplak, jangan. Itu ada dasar hukumnya. Nanti dianggap plagiat, ada konsekuensi hukum. Lalu ada budaya berbagi, budaya menghargai orang lain, dan budaya analitis. Sasaran dan manfaat dari publikasi karya ilmiah yaitu mahasiswa mampu membaca karya ilmiah, mampu menulis karya ilmiah, mengenali jurnal ilmiah untuk mencari rujukan, lalu untuk dosen memudahkan tanggung jawab terhadap keaslian karya bimbingan kalian, lalu memudahkan pemenuhan angka kredit. Lalu untuk perguruan tinggi memudahkan menjalankan perannya, menyemarakkan kehidupan kampus dan meningkatkan reputasi perguruan tinggi. Untuk negara yaitu meningkatkan reputasi negara. Fakta-fakta yang memprihatinkan tentang publikasi karya ilmiah adalah masih terjadinya plagiarisme semakin marak, tidak hanya oleh mahasiswa tetapi juga dosen untuk memperoleh angka kredit. Maka dari itu Ibu sampaikan kepada mahasiswa-mahasiswi Ibu, saat kalian mencari judul untuk skripsi, pastikan bahwa judul Anda tidak plagiat terhadap penelitian orang lain atau penelitian sebelumnya. Tidak boleh sama, jadi harus ada pembedanya. Lalu berikutnya, jurnal ilmiah nasional sulit berkembang karena kurangnya pasokan karya tulis. Rendahnya ranking jumlah publikasi Indonesia dengan makin banyaknya negara yang memacu jumlah publikasi dan dalam beberapa tahun terakhir. Mahasiswa pasca sarjana pun belum tahu cara memulai menulis karya ilmiah. Maka dari itu, sarjana S1
setelah skripsi itu belajar untuk bikin karya ilmiah supaya nanti kalau misalnya ngambil pasca sarjana, kalian sudah terlatih untuk membuat karya ilmiah lebih mudah. Sangat sedikit profesional yang mampu menuliskan ide atau usulan lengkap dengan analisis yang memadai. Oke, ini skip saja ini ya, data-data publikasi. Nah, di sini ketentuan dalam surat edaran tersebut yaitu mahasiswa tingkat sarjana dari skripsinya dapat membuat karya ilmiah yang dimasukkan di jurnal ilmiah kampus atau Garuda. Ini adalah alternatif pelaksanaan kebijakan. Ini cukup diketahui saja. Nah, baiklah, kita masuk ke materi berikutnya. Apakah ini terlihat? Bisa, Bu. Kelihatan? Sudah? Belum? Baiklah, Ibu lanjutkan. Nah, ini adalah apa sih itu karya ilmiah? Jadi karya ilmiah itu adalah karya tulis yang disusun berdasarkan dari karangan, pernyataan, atau gagasan orang lain yang menyajikan data dan fakta hasil penelitian atau pengkajian. Ditulis menurut metode dan sistematika yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan apa yang disebut dengan artikel ilmiah adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal ilmiah atau buku kumpulan artikel ilmiah yang ditulis mengikuti pedoman ilmiah. Mohon bersabarlah, laptop Ibu rada lambat ini untuk next. Nah, oke, ciri-ciri dari karya ilmiah yaitu logis, yaitu sesuatu ide yang disampaikan sesuai dengan logika, benar menurut penalaran, dan masuk akal. Jadi pada saat kalian mencari judul skripsi maupun tema untuk karya ilmiah kalian, itu idenya harus logis. Artinya bisa kita jalankan, bisa kita analisis. Lalu berikutnya sistematis, yaitu teratur menurut sistem sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, dan terpadu. Objektif, yaitu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Etis, yaitu sesuai dengan asas perilaku etika yang disepakati secara umum. Nah, jenis-jenis karya ilmiah itu macam-macam. Yang pertama itu dalam bentuk laporan, yang kedua dalam bentuk paper atau makalah, yang ketiga dalam bentuk kertas kerja, yang keempat dalam bentuk skripsi yang akan kalian kerjakan. Lalu berikutnya ada tesis untuk S2, disertasi untuk S3. Nah, resensi ini adalah karya tulis yang berisi hasil penimbangan, pengulasan, atau penilaian sebuah buku. Nah, ada artikel ilmiah bisa ditulis secara khusus, bisa pula ditulis berdasarkan hasil penelitian, misal skripsi kalian, dalam bentuk lebih praktis. Artikel ilmiah dimuat pada jurnal-jurnal ilmiah. Kekhasan artikel ilmiah adalah pada penyajian yang tidak panjang, lebar, tapi tidak mengurangi nilai keilmiahannya. Nah, berikutnya ada artikel ilmiah populer, yaitu yang tidak terikat secara ketat dengan aturan penulisan ilmiah, sebab ditulis lebih bersifat umum untuk konsumsi publik. Dinamakan ilmiah populer karena ditulis bukan untuk keperluan akademik, tetapi dalam menjangkau pembaca halayak. Karena itu aturan-aturan penulisan ilmiah tidak begitu ketat. Jadi artikel ilmiah populer biasanya dimuat di surat kabar atau majalah. Jadi beda ya kalau artikel ilmiah sama artikel populer. Kalau artikel ilmiah itu dipublikasikan di jurnal-jurnal proceeding yang mempunyai peraturan penulisan ilmiah yang pasti.
Cuma kalau artikel ilmiah populer itu biasanya disampaikan di surat kabar maupun majalah dan tidak terikat terhadap aturan penulisan. Nah, ada juga buku ilmiah yaitu kumpulan kertas atau bahan lain yang dijilid menjadi satu pada salah satu ujungnya dan berisi tulisan atau gambar yang isinya menguraikan suatu bidang ilmu. Nah, klasifikasi buku. Jadi seperti yang Bapak Ahmad Ghazali sampaikan tadi, kalian harus mengumpulkan buku-buku yang akan dijadikan sebagai bahan tinjauan pustaka dan studi literaturnya. Oke, di sini ada klasifikasi buku. Jadi ada yang disebut buku referensi, yaitu buku yang memuat suatu himpunan informasi, biasanya spesifik yang dikumpulkan dalam bentuk buku dengan kemudahan referensi. Nah, contohnya seperti almanak, atlas, direktori, ensiklopedia. Kalau monograf, itu adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya hanya pada satu topik dalam satu bidang ilmu. Monograf merupakan tulisan tentang satu subjek, biasanya oleh penulis tunggal. Monographic series diterbitkan berseri, biasanya oleh himpunan profesi dari kegiatan seminar. Nah, ada juga buku ajar, yaitu buku manual untuk pengajaran dalam suatu cabang ilmu sebagai pegangan untuk suatu mata kuliah dan sarana pengantar ilmu pengetahuan. Ada modul, bagian dari bahan ajar untuk suatu mata kuliah yang ditulis oleh dosen mata kuliah tersebut. Ada juga bunga rampai atau book chapter, yaitu publikasi ilmiah dalam bentuk bunga rampai memiliki unsur-unsur yang sama dengan bentuk buku ilmiah, tetapi berbeda dalam hal prolog yang mengantarkan keseluruhan isi dan dalam hal epilog yang merupakan analisis atas keseluruhan isi. Buku bunga rampai ditulis secara bersama-sama dan setiap bab ditulis oleh penulis yang berbeda. Jadi bunga rampai itu, book chapter itu seperti beberapa orang penulis dalam satu buku. Nah, ini sudah disampaikan juga tadi secara jelas oleh Bapak Ahmad Ghazali tentang tahapan penyusunan karya ilmiah, yaitu kalian mencari fakta dulu berdasarkan literatur dari berbagai macam sumber, lalu pencarian solusi yang mungkin terhadap permasalahan, pengumpulan data, analisis secara objektif dan mendalam berdasarkan teori dan metode yang sudah baku, pemeriksaan dan penyuntingan konsep, lalu penyajian. Nah, literatur ini berguna untuk mengetahui perkembangan ilmu. Jadi, dalam hal ini kalian mencari jurnal itu wajib yang 5 tahun terakhir. Kalau tidak dapat yang 5 tahun terakhir, paling lama 10 tahun terakhir. Kalau bisa yang 5 tahun terakhir. Kenapa? Karena perkembangan ilmu itu cepat. Jadi kita lebih memperhatikan yang terbaru. Lalu kita untuk dari perkembangan ilmu jurnal buku yang kita baca, kita dapat menemukan ide-ide baru untuk digunakan dalam skripsi kita. Nah, kita juga dapat memilih desain riset dan metode yang berbeda dari punya orang lain. Lalu juga berguna untuk menghindari duplikasi dan plagiasi. Kenapa? Kalau plagiasi tidak diakui nanti karya tulis kalian. Jadi susah-susah bikin 1 semester tapi tidak diakui kan sia-sia. Jadi dari awal kalian harus pastikan bahwa skripsi kalian bukan duplikasi dan plagiasi. Membandingkan dengan karya terdahulu. Jadi kalian bandingkan judul kalian, skripsi kalian dengan karya-karya terdahulu. Jadi harus ada kebaharuan. Oke, untuk daftar pustaka itu pustaka yang dimasukkan adalah sesuai dengan diacu dalam naskah artikel. Jadi gini, misal dalam biasanya di latar belakang kalian akan memasukkan isu-isu dari link-link internet biasanya. Jadi nanti pada saat di daftar pustaka itu kalian masukkan. Jadi biasanya kalau latar belakang itu isinya isu-isu dan jurnal yang kalian kutip, jurnal yang kalian pakai kalian kutip itu masuk. Jangan lupa dimasukkan ke daftar pustaka. Lalu pustaka yang diacu harus ada dalam daftar pustaka. Berikut juga kayak tinjauan pustaka maupun metodologi penelitian. Kalau itu menggunakan dari literatur, maka kalian harus memasukkannya dalam daftar pustaka. Daftar pustaka bisa dibuat manual, bisa menggunakan aplikasi bantu seperti Mendeley, EndNote, Zotero, di Microsoft Word pun ada. Lalu acuan harus relevan, muktahir dan dari acuan primer yaitu artikel jurnal, makalah proceeding dan paten. Jadi gini maksudnya, acuan harus relevan muktahir ini gini. Acuan kalian berupa buku yang dipublikasikan ber-ISBN, ber-ISEN, lalu artikel yang kalian pakai adalah artikel yang
keluar dari jurnal maupun proceeding yang ada ISSN-nya, ISSN dan ISBN-nya. Jadi secara hukum oleh pemerintah itu dinyatakan valid. Jadi karya ilmiah orang itu valid, bisa kalian gunakan. Jadi jangan sampai kalian memakai artikel-artikel yang tidak jelas asal muasalnya. Cuma dapat di internet, Bu, saya enggak tahu dia dari jurnal mana, proceeding mana, jangan. Usahakan dia itu keluaran dari jurnal, proceeding, dan paten yang terdaftar di pemerintah. Kalau bisa lagi itu yang dia sudah terindeks di Sinta gitu. Jadi lebih bagus lagi, berarti itu lebih valid. Lalu berikutnya pernyataan umum tidak memerlukan pustaka rujukan, hindari menyutup dengan cara si A si B, jadi harus si penulis, nama si penulis ditulis. Ketika mensitasi paper, fokuslah pada gagasan, bukan fokus pada siapa yang punya gagasan. Jadi kalian harus membaca dengan serius dan fokus. Pilih literatur primer dan mutakhir yang terbit sekurang-kurangnya 5-40 tahun terakhir, bergantung pada bidang ilmu. Nah, untuk literatur primer sebaiknya lebih dari 80%. Hati-hati menggunakan acuan dari internet tidak jelas. Nah, jadi hati-hati ya kalau yang mencari di internet. Baiklah, Ibu lanjut lagi. Nah, berikutnya bagaimana Bu caranya kami mencari jurnal? Apa sih jurnal itu dan bagaimana sih cara mencarinya? Nah, Ibu share lagi. Baiklah. Nah, yang pertama dulu, Ibu jelaskan dulu yang paling dekat dengan prodi kita. Jadi bagaimana sih Bu cara mendownload panduan skripsi? Jadi tidak ada lagi dari kalian yang bertanya-tanya, Bu saya tidak punya panduannya, tidak bisa lagi. Karena sekarang kalian semua sudah tahu di mana mencari unduhan untuk semua panduan skripsi. Jadi kalian masuk ke website kita, Prodi Teknik Sipil Uniska.com, di pusat, klik pusat unduhan. Maka kalian nanti akan sampai di halaman ini, kalian bisa mengunduh sertifikat akreditasi prodi. Nah, di sini ada skripsi, nah ini ketiganya bisa kalian download. Nah, buku pedoman yang kita gunakan adalah yang ini yang terbaru, tahun 2021, ini bisa di-download nanti lengkap, nanti kita buka bersama. Nah, lalu berikutnya lembar konsultasi pembimbing skripsi ini di-download sendiri di kertasnya, di kertas buffalo yang berwarna. Jadi kalau pembimbing 1 tuh warnanya kuning, kalau pembimbing 2 tuh warnanya hijau muda. Jangan hijau tua ya, hijau muda. Kalau hijau tua enggak kelihatan tulisannya. Nah, lalu berikutnya ini kalau sudah kalian download, nah, kalau sudah kalian download, maka kalian ini adalah buku pedoman skripsi tahun 2020. Nah, yang kita gunakan dari tahun 2021 sudah. Nah, di sini Ibu sampaikan bahwa di dalam panduan ini ada hal-hal yang berhubungan dengan ketentuan pengambilan skripsi, syarat-syaratnya, lalu pedoman penulisan proposalnya. Jadi tolong benar-benar dipahami dan dibaca bagaimana cara menuliskan proposal penelitian. Karena menuliskan proposal penelitian beda sama skripsi formatnya. Jadi betul-betul dibaca. Lalu di bab 4 bisa kalian temukan pedoman penulisan skripsi. Nah, itu ada bentuk tabel, ada bentuk gambar, tata cara penulisannya, habis itu bagaimana cara membuat lambang dan singkatan-singkatannya, bagaimana cara membuat daftar isi, dan lain-lain. Nah, lalu ada kepustakaan, yaitu bagaimana cara membuat daftar pustaka, cara penulisannya. Jangan lagi berbeda-beda, kalian harus sesuai dengan acuan yang ada di pedoman, ini dibaca. Lalu ada tata cara penulisan, di sini ada bagaimana sampulnya seperti apa, cara mengetik jenis hurufnya apa, bilangan satuannya, jarak spasi yang dibutuhkan apa, berapa, bagaimana cara penomoran, judul bab, tabel lengkap di sini. Nah, untuk pedoman lain ini nanti setelah jadi skripsi ada dibuat CD. Jadi ada format CD-nya, format label CD, dan format artikel ilmiah. Nah, kita coba kita masuk ke halaman 32.
Nah, jangan lupa bahwa di belakangnya banyak lampiran. Ini jangan enggak dibuka nih lampiran. Banyak mahasiswa asistensi salah waktu ditegur dosen, saya enggak tahu alasannya. Padahal di lampiran sudah ada. Kita cari dulu halaman 32. Baiklah. Nah, ini ada pedoman lain. Nah, kita langsung ke artikel ilmiah. Nah, untuk format artikel ilmiah, karena yang namanya artikel ilmiah harus mengikuti panduan penulisan ilmiah. Nah, ini adalah panduan penulisan ilmiahnya. Dia ditulis dengan font sudah termasuk di dalamnya gambar dan grafik. Nah, jadi formatnya ada ini dari judul, nama peneliti, pembimbing, lalu alamat instansinya sudah dituliskan di sini, tinggal copy. Tinggal ganti program studinya saja, lalu berikutnya abstrak Inggris dan Indonesia. Jadi abstrak, nanti waktu kalian bikin abstrak itu bikin 2, Inggris dan bahasa Indonesia dengan spasi 1. Jadi kata kuncinya ada 2, ada 3-5 kata kunci maksud Ibu. Lalu ada pendahuluan, metodologi, hasil pembahasan, simpulan, ucapan terima kasih, dan daftar pustaka. Nah, untuk gambar dan grafik diberi laber dan nama yang dirujuk pada tulisan. Nah, ini kali kita masuk lampiran. Jadi tolong buka lampirannya, jangan tidak dibuka, karena di sini nanti ada contoh kartu hadir seminar. Ibu rasa kalian semua sudah mengumpulkan kartu hasil seminar proposal skripsi. Jadi sebelum syaratnya adalah kalian syarat skripsi adalah kalian sudah pernah menghadiri seminar proposal maupun skripsi 10 kali jumlahnya. Nah, ini foto kalian ditempel di situ, ini di print sendiri ya. Nah, lalu berikutnya ada contoh sinopsis rencana penelitian. Ada berita acara perbaikan proposal. Jadi nanti pada saat kalian maju seminar proposal, nanti akan ada berita acara perbaikan proposal penelitian, skripsi. Nah, nanti di sini dosen penguji akan memberikan uraian-uraian revisi di mana kalian akan diberi waktu 1 minggu untuk merevisi. Kalau datang dalam kurun waktu 1 minggu datang, uraian revisinya sudah diperbaiki, maka dosen penguji berhak untuk menandatangani memvalidasi bahwa proposal kalian sudah diperbaiki. Nah, berikutnya pernyataan keaslian skripsi. Ini dibuat juga pernyataan keaslian skripsi. Nah, ini adalah kartu konsultasi yang kalian print tadi. Kalian print dalam warna, ini diketik ya. Jangan datang ke dosen, isiannya kosong. Nama kalian diisi, NPM, program studi. Nama pembimbingnya siapa, kalau pembimbing 1. Tulis ini pembimbing 1, kalau pembimbing 2 siapa. Nah, lalu berikutnya judulnya juga. Kalau ragu-ragu judulnya bisa tulis tangan. Cuma untuk nama-nama isi, yang pasti kan isi bisa. Nah, lalu berikutnya ini adalah lembar penilaian kami, dosen penguji, dalam kegiatan seminar proposal. Jadi yang kami perhitungkan adalah sistematika penulisan pengetahuan, kejelasan rumusan masalah, kemutakhiran pustaka, ketepatan metode penelitian, dan kemampuan menyampaikan gagasan. Jadi pada saat kalian bikin proposal, pastikanlah sesuai format yang diberikan. Karena kalau sudah tidak sesuai format, penilaian dosen penguji sudah rendah duluan. Nanti dianggap kalian tidak serius bikin proposal. Nah, berikutnya ini contoh apa lagi nih? Berita acara penilaian proposal. Nah, ini penilaian ujian skripsi. Nah, pada saat kalian masuk ke dalam tahap penilaian ujian skripsi, ini adalah aspek-aspek yang dinilai, yaitu sistematika penulisan, kejelasan rumusan masalah, pembahasan teoritis, kemutakhiran pustaka, ketepatan metode penelitian, penyajian pembahasan hasil, dan kesimpulan saran. Lalu berikutnya pada saat ujian skripsi, penguasaan materi. Jadi kalau bisa ditanya penguji, kalian bisa jawab seperti itu. Kalau kalian tidak bisa jawab, otomatis nilainya kurang. Cara mempertahankan. Dalam hal ini bukan berarti kalian harus dengan keras hati mempertahankan penelitian kalian, bukan. Tapi kalian mempertahankan penelitian itu dengan fakta-fakta yang kalian temukan pada saat penelitian. Ini loh faktanya berdasarkan jurnalnya si Anu dengan menggunakan metode ini gini. Seperti itu. Cara mempertahankan hasil penelitian kalian berdasarkan metode yang kalian gunakan dan pembahasan.
Lalu di sini ada nilai seminar hasil. Jadi sebelum ke skripsi itu ada seminar hasil dulu dengan pembimbing. Nah, berikutnya ini contoh proposal. Oke, skip. Ini kalian baca saja. Kita lanjut ke karya ilmiahnya. Nah, ini usul skripsi. Nah, ini adalah contoh format proposal. Jadi proposal itu judulnya di bagian atas, baru berikutnya 1 latar belakang, 2 perumusan masalah, seperti itu. Nah, ini adalah cara, dan ingat tabelnya bentuknya seperti ini. Nah, daftar pustakanya juga. Nah, lalu berikutnya ini contoh skripsi. Jadi beda ya, yang tadi proposal, yang ini contoh format skripsi. Lanjut kita ke ini gambar, ini tabel, contoh-contoh tabel, gambar. Ini apa ini format? Nah, ini adalah format penulisan, format judul untuk penulisan untuk proposal. Nah, ini penulisan berupa IED, dari IED bagaimana cara mengutip dan lain-lain. Mulai Ibu carikan yang contoh jurnalnya nih. Nah, ini ada contoh riwayat hidup. Nah, oke. Kita cari contoh di luar aja ya. Oke, Ibu lanjut ke sini. Nah, bagaimana caranya kita mencari jurnal? Jadi jurnal itu bisa kalian cari, yang paling enak aja itu di Google Scholar atau Google Cendekia. Kalian tinggal ketikkan yang kalian inginkan, misal seperti Ibu misal pengen beton, analisis beton misal. Tinggal diketik, enter. Nah, nanti akan keluar jurnal-jurnal yang berhubungan dengan beton. Nah, di sini ada, kalian tinggal klik yang PDF ini, maka bisa langsung di-download. Bagaimana cara kalian mengcopy daftar pustakanya? Kalian bisa mengcopy di sini. Nah, bisa mengutip di sini. Nah, di sini ada dengan metode MLA, ada yang dengan APA, ada yang ISO 690. Jadi ini bisa kalian copy aja langsung. Nah, di-copy, simpan, seperti itu. Jadi tidak perlu kalian susah-susah ngetik. Jadi di sini kalian bisa langsung menemukan bahan untuk daftar pustakanya. Nah, ini ada dengan BibTeX, ada EndNote, ada Refman, ada Refwork. Jadi tergantung dari yang kalian butuhkan di panduan tadi. Untuk mendownload kalian tinggal klik ini, nanti dia ke download. Nah, misalnya kalian pengen bikin transportasi teknik sipil, teknik. Enter. Nah, ada penafsiran, banyak ini, ada buku, ada juga ini jurnal seperti ini. Nah, jadi tinggal cari aja. Itu untuk di Google Cendekia. Google Cendekia biasanya itu adalah jurnal-jurnal dari ada artikel-artikel ilmiah dari jurnal-jurnal proceeding di Indonesia. Nah, ini misalnya juga kalian bisa mencek jurnal maupun proceeding karya ilmiah dari dosen-dosen kalian. Ini salah satunya kalian klik aja, misalnya nama Ibu Eka Purnamasari Google Scholar, nanti keluar, bisa kalian klik, ini adalah halaman Google Scholar Ibu. Google Cendekia Ibu. Nah, di sini adalah penelitian-penelitian Ibu yang sudah Ibu publikasikan. Kalau mau nyari dosen lain, nah di tempat Ibu sudah ada linknya. Nah, ini ada, sudah, tinggal klik aja, nanti akan langsung tersambung ke dosen-dosen tersebut. Nanti halamannya berubah menjadi halaman dosen yang kalian klik. Nah, lalu berikutnya, bagaimana ini kan jurnal Indonesia ya? Ini jurnal Indonesia. Bagaimana caranya mencari jurnal internasional, Bu? Saya pengen pakai jurnal internasional. Maka kalian bisa mendatangi. Ini ada akses. Ibu membuka salah satu situs dari internet. Nah, ini ada 10 alamat untuk mencari jurnal yang bisa kalian buka gratis, open access. Jadi kalau ada kata-kata open access itu berarti
kalian bisa mendownload jurnalnya. Nah, tidak berbayar, gratis. Nah, ini ada e-research perpusnas.go.id, ada lipi.go.id, ada sciencedirect.com, injourn.com, doach.org, research.getnet, academia edu, freefullpdf.com, Google Scholar, Oxford Academy. Nah, coba Ibu buka ya. Ini salah satu contohnya ada Elsevier. Elsevier ini kalian tinggal ketik aja di sini search, ketik apa yang kalian inginkan, di search, nanti keluar jurnal-jurnal yang kalian butuhkan. Tinggal kalian cari aja tadi. Nah, lalu berikutnya ini ada ini. Ini contohnya kalau Ibu klik misal yang ini jurnal website, klik kanan, nanti keluar ini halaman. Di sini kalian bisa lihat jurnal-jurnal orang. Kalau ada download PDF seperti ini, berarti ini bisa di-download PDF-nya gratis. Kalau ada tulisan open access, berarti bisa gratis. Nah, berikutnya ini silahkan kalau mau nyari-nyari berhubungan dengan tanah, air, hidrologi, dan lain-lain, konsultasi bisa. Nah, ini ada juga alamat sciencedirect.com. Nah, kalau Science Direct, kalian bisa berupa masukkan judul jurnalnya atau topik yang kalian inginkan. Misalnya Ibu mencari konkret. Misalnya Ibu nyari konkret, Ibu search, nanti keluar jurnal-jurnal konkret. Ini sedikit beda tampilannya untuk pilihan sebelah kirinya. Nah, kalian misalnya mau pengen research artikel. Kan kita mau nyari jurnal-jurnal hasil penelitian kan, maka klik research artikel, maka akan keluar adalah berupa jurnal-jurnal, artikel-artikel yang artikel-artikelnya dikeluarkan di jurnal-jurnal. Nah, kalau ada tulisannya open access seperti ini berarti bisa di-download PDF-nya. Cuma kalau enggak ada tulisannya, ini artinya berbayar, enggak bisa di-download. Oke, lanjut lagi. Nah, ini bisa dibuka tadi salah satu halamannya. Ini abstraknya ada. Halaman salah satu jurnal. Nah, lalu berikutnya ada doach.org. Nah, ini bisa kalian cari juga jurnal bahasa Inggris di sini. Oke, laptop Ibu sedikit lambat. Nah, jadi kalian bisa juga mencari di Perpustakaan Indonesia yang tadi alamatnya, lalu ada juga kalian bisa membuka di Garuda. Garuda itu portal karya-karya ilmiah yang dipublikasikan di Indonesia, itu Garuda. Nah, ini Garuda. Ini Garuda, yaitu Garda Rujukan Digital. Jadi kalian kalau mau nyari bisa di sini. Misal kita cari aja beton ya, dapat nggak? Nah, nanti ada nih keluar banyak. Nah, itu di Garuda bisa. Garuda bisa langsung di-downloadnya, download original, mau full PDF-nya, mau check in Google Scholar bisa. Original resource ini maksudnya alamat website-nya yang asli. Nah, seperti itu. Oke, kita coba aja klik satu. Oke, nah seperti ini nih bisa kalian lihat dari jurnal mana sih ini? Oh, ternyata dia dari jurnal Civil Static. Begitu. Nah, coba kita buka ya yang kaca puri, ada enggak ya? Kalau kalian mau lihat websitenya jurnal itu seperti apa. Ini jurnal kaca puri. Ini jurnal kaca puri ada jurnal program studi. Jurnal program studi Fakultas Teknik kita. Nah, ini. Nah, ini adalah tampilan jurnal. Karena kalian lihat tadi artikel ilmiah adalah artikel yang dikeluarkan, yang dibuat berdasarkan panduan penulisan tertentu, maka ada jurnal template-nya. Jadi pada saat kalian mau bikin jurnal, itu harus kalian unduh dulu jurnal template. Nah, nanti dapat kalian baca, ikuti template-nya. Nah, bagaimana caranya mencari jurnal-jurnal lain? Kalian mencari jurnal lain selain kaca puri, bisa mencari di Sinta, kemendikbud.go.id. Nah, di sini kalian bisa mencari mencari jurnal berdasarkan kelasnya. Jadi kalau S6 itu paling rendah, S1 itu paling tinggi.
Ya, paling rendah, ini paling tinggi. Jadi kalau kalian pengen lihat ya, aku pengen nyari yang jurnal-jurnal teknik sipil yang di apa di kelas di Sinta 5. Berarti kalian di Sinta 5. Klik sini teknik sipil. Biasanya ada aja yang keluar. Ini search. Nah, ini ada jurnal-jurnal teknik sipil yang bisa kalian datangi. Misalnya seperti ini dari Universitas Bengkulu ada. Nah, dari Teguh Umar ada. Tinggal kalian klik aja, misal matriks teknik sipil, buka. Nah, dia punya ISSN kan, berarti dia kalau sudah ada di Sinta, si jurnal, berarti dia sudah tervalidasi oleh pemerintah. Jadi, nah ini. Nah, kita bisa datangi websitenya, kalian tinggal klik websitenya, maka kalian akan diteruskan langsung, oh, nggak bisa kita masuk lagi. Bisa nggak masuk? Nggak bisa ya. Nah, kalau dari sini saja bisa juga kalian lihat ini adalah jurnal-jurnal yang ada di matrik teknik sipil. Nah, kalian pengen yang ada di S3, di Sinta 3, misal. Nah, ini ada Sinta 3. Kalian klik saja sini teknik sipil lagi seperti itu, atau beton atau apa serah aja. Nanti bisa kalian lihat dan bisa kalian unduh jurnalnya. Nah, ini adalah salah satu contoh panduan penulisan untuk jurnal. Jadi beda jurnal biasanya beda tata cara penulisan. Nah, untuk yang Kacapuri ini dia nih, jadi kalian membuatnya harus mengikuti panduan ini. Kalau jurnal lain berarti kalian harus unduh template-nya. Kalian lihat dan kalian buat sesuai dengan sesuai dengan template. Baiklah, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Untuk penulisan karya ilmiah dan bagaimana mencari jurnal-jurnal dan buku-buku. Oh iya, tadi lupa Ibu sampaikan gimana sih caranya nyari buku. Ibu ada beberapa link. Lupa Ibu ya. Jurnalnya dan tadi kan nyari jurnal, Bu. nyari buku. Jurnalnya boleh di-share nggak, Bu? Iya, nanti Ibu linknya Ibu share di grup. Nah, bagi yang pengen nyari e-book, Bu, aku kesulitan nyari buku di perpustakaan. Di buku perpustakaan ada keterbatasan temanya. Kalian bisa cari di salah satu aja ya, ini salah satu website yaitu sipilpedia.com. Nah, di sini kalian bisa nyari mau e-book apa. Mau struktur, ada struktur beton, baja, dan lain-lain e-book. Nah, kalau mau nyari buku, rasanya di e-book itu juga ya rasanya ya. Ibu lupa. Nah, di sini kalian tinggal klik, misal kalian pengen struktur baja misal. Bisa kalian temukan di sini. Nah, ini struktur baja. Nanti buku-buku baja, hal-hal yang berhubungan dengan baja ada di sini. Standar-standarnya. Atau kalau mau nyari di sini bisa ketik beton. Nanti ada buku-buku e-book. Ketik-ketik aja di sini, klik-klik. Kalau mau, nah, ada yang gratis, ada yang berbayar. Jadi kalau berbayarnya cuma 100.000 aja rasanya 1 tahun. Nah, jadi sangat kayak pulsa 1 bulan aja. Lalu kalau mau beli buku dan ikut-ikut pelatihan bisa di anakteknik.co.id. Ini ada pelatihan-pelatihan online-nya. Sama kalau mau beli buku di sini juga lumayan lengkap untuk teknik. Nah, jadi kalau mau beli buku, ini bukunya asli biasanya di sini, bukan yang bukan yang palsu. Nah, oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Untuk jurnal. Mbak Irhas, ini ada sesi tanya jawab apa tidak, Mbak Irhas? Bu Irhas, ada nanti Pak untuk sesi tanya jawabnya Pak. Oke, berarti kalau begitu saya sudahi materi saya tadi tentang karya tulis ilmiah.
Semoga bermanfaat bagi semua mahasiswa-mahasiswi. Mohon maaf apabila dalam penyampaian Ibu ada kesalahan kata dan lain-lain. Mohon maaf lahir batin. Selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Irhas. Baik, terima kasih kepada Ibu Eka Purnamasari STMT atas penyampaiannya tadi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit. Nanti untuk di SIA Uniska tolong diisi bimbingan online-nya juga ya. Nanti minta tolong kepada seluruh mahasiswa yang mengambil skripsi aja ya, kalau untuk yang proposal nanti saja mengisinya karena ini berhubungan dengan sama SK bimbingannya. Nanti silahkan kalian login seperti biasa ke portal SIA Uniska, kemudian kalian masuk di dalam akun, kemudian ada edit profil. Setelah kalian edit profil, di situ nanti klik tugas akhir. Nah, nanti SK-nya tunggu sekitar kemungkinan bulan Mei kali ya keluarnya setelah kalian ujian proposal. Nanti ditulis aja di sini nomor SK-nya sesuai yang dari kami bagi dari di program studi, kemudian tanggal SK bimbingan, kemudian dosen pembimbing 1, dosen pembimbing 2 yang nanti akan dibagikan. Untuk judul tugas akhirnya nanti yang sudah fix ya, tolong karena itu nanti berhubungan kepada kalian yudisium. Kemudian abstraknya kalau sudah selesai skripsi aja diisi, dosen pengujinya juga setelah sudah selesai diisi. Ini wajib ya diisi karena kalian saat mengklik yudisium itu nggak bisa kalau itunya nggak diisi. Kemudian untuk setelah diisi itu kalian isi rekam jejak bimbingannya konsul skripsi. Ini diingatkan lagi kepada seluruh mahasiswa untuk rekam jejaknya minimal sekali 8 kali konsultasi, tidak boleh kurang. Nah, diisi aja nanti untuk diklik, kalau yang isi di pembimbing 1, klik di pembimbing 1, kemudian untuk di pembimbing 2, itu juga di pembimbing 2. Isinya satu-satu ya, jangan langsung satu kali banyak. Misalnya ditambah dulu tanggal berapa kalian konsul, terus isi catatannya apa, nanti setelah kalian sudah selesai seluruh skripsinya, setelah sidang skripsinya selesai, kalian minta tolong sama pembimbing kalian untuk verifikasi bimbingannya, karena itu nanti untuk berkas yudisium juga. Kalau tidak diverifikasi oleh pembimbingnya, maka kalian akan ikut yudisium ke semester yang depan. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Kalian isi aja tanggal kalian konsul sesuai di lembar konsul. Diingatkan kembali lembar konsulnya jangan salah warna. Pembimbing 1 itu warna kuning, dan untuk pembimbing 2-nya itu warna hijau muda. Nanti susah fotokopi kalau warnanya hijau tua gelap. Nanti akan tampil seperti ini, contoh aja. Kemudian kalian isi aja 8 kali minimal ya, jangan kurang. Untuk lembar bimbingannya kalian bisa download aja di tekniksipiluniska.com. Sekian, kita masuk ke sesi tanya jawab. Kalau ada yang ingin bertanya, silahkan. Bisa bertanya lewat via chat atau kalian bisa langsung nyalakan aja suara dan kameranya. Dipersilahkan. Nah, baiklah, Ibu menjawab pertanyaan dari Rabiatul Adawiyah. Apakah bisa berubah bidang? Jadi kalian Ibu sarankan untuk konsultasi dengan pembimbingnya. Untuk merubah bidang itu apakah bisa atau tidak. Jadi nanti pembimbing aja mengarahkan. Kalau mau misalnya merubah bidang, kira-kira temanya apa yang sesuai dengan kompetensi dosen pembimbingnya. Seperti itu.
Ini ada pertanyaan dari Nur Ania, NPM 1864023 izin bertanya apakah ada rekomendasi tempat untuk melihat contoh skripsi secara offline? Bisa aja kalian pinjam di Prodi, itu mau yang angkatan berapa, ada contoh skripsinya. Menambahkan dari keterangan Ibu Irhas, kalau untuk offline kan bisa di mana? Di Prodi. Cuma ingat ya kalau minjam harus kembalikan, jangan minjam hilang. Nah, itu kasihan kakak angkatan kalian kalau kalian minjam skripsi namun tidak dikembalikan. Nah, lalu berikutnya Ibu menyampaikan sedikit, kalau online bagaimana? Kalau online kalian bisa masuk ke repository Uniska BJM ACID. Di sini ada skripsi-skripsi kakak angkatan kalian dan artikel ilmiahnya. Jadi ada di sini kalau mau. Ada artikel, ada juara sini. Oh ya. Yang penting kalian kalau mau lihat judul-judul skripsi kakak angkatan kalian bisa dilihat di sini. Jadi jangan sampai plagiat tadi. Ibu baru mengingat, jadi ini Ibu sampaikan. Baiklah. Pertanyaan Dwi Anova, link jurnal yang diperbolehkan dikutip apa aja Bu? Terima kasih. Seperti yang Ibu sudah sampaikan tadi bahwa jurnal yang kalian pakai haruslah jurnal yang terbaru 5-10 tahun terakhir dan diterbitkan di jurnal proceeding yang mempunyai ISSN, ISBN. Jadi jangan sampai mengambil artikel yang kurang jelas, dia dikeluarkan di jurnal atau proceeding apa. Hanya kadang-kadang ada memang kayak itu yang waktu kita nyari jurnal, dapat jurnalnya tapi tidak ada keterangannya, dia keluarnya jurnal mana, proceeding apa, dari seminar nasional atau internasional apa. Nah itu kalau bisa itu jangan dijadikan sebagai jurnal acuan utama. Boleh sebagai pendukung aja, cuma jangan yang utama. Yang utama itu dia harus terdaftar atau masuk di jurnal-jurnal internasional yang kalian, yang tadi linknya Ibu sebutkan, ada Elsevier, ada Science Direct, ada DOAJ, ada di situ. Lalu ada di mana? Ada di Sinta, ada di Garuda. Nah, seperti itulah. Apa cukup jelas ini untuk yang Dwi Anova? Jelas. Oh iya. Google Cendekia itu bagus-bagus juga jurnalnya di situ. Mengutip. Iya. Cara pengambilan Ini ada pertanyaan dari Suharno, NPM-nya 1864085. Izin bertanya, Bu, untuk pembagian pembimbing skripsinya kapan ya, Bu? Jadi untuk pembimbing skripsinya masih dalam proses ya. Jadi kira-kira dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu ke depan. Baik, ada pertanyaan lagi? Ayo tanyakan. Gembolo ada, Kaprodi, silakan tanyakan. Nanti jangan bingung sendiri.
diingatkan kembali untuk yang memprogram seminar proposal semester ini dan skripsi semester ini dan yang sudah membayarkan pembimbing 1 juta dan penguji 600.000, apabila tidak selesai pada semester yang kamu lalui saat semester genap ini, masuk ke semester ganjil semester depan, maka akan dikenakan denda 500.000. Jadi dimohon untuk seluruh mahasiswa agar menyelesaikan semester ini. Diingatkan juga kembali untuk pengerjaan skripsinya jangan lewat daripada bulan Juli. Terakhir untuk sidang skripsi nanti akan dilaksanakan pada akhir Juli. Baik, ini ada pertanyaan dari Anissa Aulia, NPM 1864008. Izin bertanya untuk sertifikat seminar proposal kira-kira bisa ikut atau diakses di mana ya, Bu? Nanti itu akan diserahkan secara cetak ya, nanti bisa diambil di prodi, kira-kira kurun waktunya dalam waktu 1 minggu. Baik, ada yang dipertanyakan lagi? Dan diingatkan kembali bagi yang belum masuk di grup skripsi agar segera masuk nanti untuk pengumuman seminar proposal dan lain sebagainya kami umumkan di grup skripsi ya. Bagi yang ngambil proposal pun juga masuk aja ke grup skripsi soalnya pengumumannya di sana semua. Dan untuk pembimbing nanti diumumkan di grup skripsi juga. Baik, apakah masih ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, maka acara pembekalan skripsi semester ini akan kita tutup. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi dari siapa ini? Febrianto, tidak ada NPM-nya. Izin bertanya, misalkan data primer dalam pengumpulan data nggak ada, apakah sumber bisa digantikan dari tabel atau data ketentuan dari para ahli di buku? Boleh dijawabkan Bapak atau Ibu, silahkan. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan dari siapa tadi? Febrianto ya. Febrianto, Pak. Oke. Menanyakan mengenai data primer dalam pengumpulan data. Ini data primernya jenisnya apa dulu ya? Harus pastikan dulu data primer apa. Kalau data primernya bisa diasumsikan atau misalnya seperti kayak gini. Misal ya, untuk di bidang Bapak, di bidang geoteknik, misalnya nilai sudut geseknya untuk tanah lempung, misalnya kamu tidak punya dari laboratorium, misal. Maka kita menyesuaikan di data, misalnya ada berdasarkan metode Trijagi, itu misalnya tanah lempung berkisar dari sudutnya misalnya 10 sampai 15. Nah, kita boleh mengasumsikan itu kalau datanya tidak ada. Tapi kalau data primernya bukan sesuatu yang apa ya, yang tidak bisa digantikan, nggak bisa. Misalnya data calendering ya, kalau misalnya pengujian tiang pancang, itu kalau data primernya nggak ada, kita nggak bisa. Karena data calendering itu tiap tiang pancang itu berbeda-beda ya. Nah, itu jadi ada data primer yang bisa kita gantikan dengan sumber atau data tabel, ada yang tidak bisa sesuai dengan data primernya seperti apa dulu. Begitu ya, Febrianto. Ada pertanyaan tambahan kira-kira?
Baik, terima kasih kepada Bapak Gajali. Ini ada pertanyaan lagi dari Dewi Melinda, PM 18640144. Izin bertanya, untuk topik transportasi bidang BOK, apakah bisa diambil? Soalnya tadi pas penjelasan Bapak Gajali tidak ada list dari BOK. Terima kasih. Bolehkah Bapak Gajali dijawabkan pertanyaan ini? BOK gimana ya? Ini bidang transportasi gimana, Bu Eka? Untuk topiknya apakah bisa dimasukkan nih? Karena ulun bukan bidang ini transport, jadi belum bisa memastikan lagi nih. Gimana, Bu? Dewi Nah, ada kebetulan Pak Gunawan, gimana nih? Silakan. Untuk BOK masih bisa diambil. Jadi kalau ini untuk pertanyaan dari saudari Dewi Melinda ya, izin bertanya, apakah untuk topik transportasi bidang BOK apakah masih bisa diambil? Soalnya tadi pas penjelasan tidak ada list untuk BOK. Jadi untuk bidang transportasi skripsi yang yang mengambil ke BOK itu bisa, tapi nanti kita jadi BOK-nya tapi bukan BOK yang simple cuma artinya nanti ada kan kalau dalam komponen BOK itu kan ada beberapa unsur tuh. Nah, dalam unsurnya mungkin di unsurnya itu yang nanti akan lebih kita jadikan ini setara untuk syarat paling nggak ini setara untuk bisa diajukan sebagai skripsi. Nah, jadi bukan yang BOK yang sederhana yang seperti yang diajarkan yang pada saat kuliah. Nah, mungkin akan lebih detail, lebih banyak lah unsur dan komponen yang terkait dengan BOK. Jadi boleh saya mewakili dosen transportasi untuk apakah bidang BOK bisa diambil? Bisa. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi? Baik, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, maka acara pembekalan hari ini akan ditutup ya. Oke, baik. Karena tidak ada yang bertanya, maka kita tutup dulu acara pembekalan hari ini. Terima kasih atas kehadiran seluruh peserta. Mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin live duluan ya. Ada.